Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Asmaul Husna kita. Itu nama-nama Allah yang terbaik, yaitu Al-Mu'min. Kemarin As-Salam, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min. Kita lihat dalam surah Al-Hasyr ayat 23 halaman 548. Ayat 23. Surat ke-59 halaman 548 juz 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Kata-kata Al-Mu'min ini terulang, yang mensifati Allah itu hanya sekali dalam Al-Quran. Sekali cuma. Hanya sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hasyr ini. Al-Mu'min artinya yang memberikan rasa aman, yang memberi atau yang memberikan, memasukkan rasa aman kepada seseorang. Kita mungkin pernah gelisah, pernah takut, pernah tidak tenang, ya tidak? Pernah galau. Sudah tu siapa nama Haman Tanang Saraswati itu sudah tu siapa nama Allah. Allah yang menenangkan perasaan tidak tenang pada hambanya. Mungkin Allah menenangkan itu bisa dengan menurunkan bantuannya. Apa yang membuat wak susah waktu itu, apa yang membuat hati wak tidak tenang, lalu Allah beri ketenangan sesuai dengan apa yang membuat kita gelisah. Misalnya utang, kan gelisah orang tu. Allah mudahkan untuk membayar hutang, berarti Allah beri rasa ketenangan kepada hati kita. Atau apa saja yang membuat kita takut, tidak tenang dan semacamnya, Allah berikan ketenangan. Kemudian juga dengan kata mukmin ini, asal katanya adalah amina. Amina, yang artinya pembenaran ataupun ketenangan jiwa. Pembenaran ketenangan jiwa Dari kata mukmin ini juga ada asal kata iman, amanah, aman. Seorang yang beriman
dia akan merasa aman. Seorang yang beriman dia merasa aman. Allah akan orang-orang yang beriman Allah akan berikan rasa aman kepadanya. Minimal Allah akan berikan aman dari siksa kubur, aman dari siksa neraka. Orang-orang yang beriman Allah berikan rasa aman. Aman, Pak. Tapi kalau tidak beriman tidak aman ini. Walaupun dia bergelimang harta di dunia, tapi dia tidak aman. Posisinya tidak aman. Walaupun pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, golongannya tinggi, tapi dia tidak aman kalau dia tidak beriman. Allah tu Al-Mu'min, memberikan aman kepada orang-orang yang berhak untuk diberi rasa aman. Kemudian seorang yang beriman dia mendapatkan rasa aman. Begitu juga amanah. Amanah itu lawannya adalah khianat. Seorang yang amanah batinnya akan tenang. Tapi orang yang berkhianat batinnya tidak akan pernah tenang. Ya enggak? Kalau awak pernah berkhianat, batin itu akan gelisah saja. Sama aja suami punya istri dua, tapi mandok-andok. Ndak indah anunya, ndak terus terang. Itu ndak aman kayak batin. Gelisah saja. Ya jaleh-jaleh selaman teman. Tapi kalau lah mandok-andok, pe mengicuh-ngicuh, ndak aman dah. Kenapa? Amanah itu melahirkan ketenangan, rasa aman. Nah, itu yang akan kita kaji, rasa aman. Allah tuh memberi rasa aman kepada hambanya. Salah satunya yang surat yang sering kita baca, lihat surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Halaman 602. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatasyita'i was-sayf, yaitu kebiasaan mereka berpergian berdagang pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Rabb rumah ini, yaitu Ka'bah, allazi at'amahum min ju', yang mana Allah telah memberikan kepada mereka, memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman kepada mereka dari rasa takut, dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Allah itu memberikan rasa aman. Kalau tidak Allah hilangkanlah rasa aman dari rasa takut, rasa gelisah dari hati awak, rusuh seidik sampai mati bah kira-kira. Tidak ada dapat akal. Gelisah seidik kolah sampai mati bah kira-kira. Ada orang tarumua, dia tahu Pak tarumua. Ya. Lah sekian tahun berencana akan nikah, udah jadi lah. Tarumua, talongsong lo, taroroh lo magihan cinta tadi. Ndak batingan enggak sabinje kayak dah. Apa lapeh beliau ka orang. Tarumua. Ada istilah orang kini namanya gagal move on. Ayo, apa orang muda istilah orang teh. Gagal move on. Payah kabangki. Tapi akhirnya ada orang yang Allah bangkitkan balik, bisanya melupakan masa lalunya balik dan semacam.
bisanya balik bersemangat hidupnya. Culah tarumuk sampai mati. Cu ayam di aku sini rumah tu tadi kan. Ibu lo ancaliak kan. Tapi Allah tu al-mu'min. Dia gihnya tenang hati itu balik. Dia gihnya rasa aman hati wak balik. Bisa semangat hidup balik. Kalau tidak ada bahaya. Allah tu al-mu'min. Yang memberikan rasa aman, yang memberikan ketenangan. Alhamdulillah. Cuman kawak cari apa? Di ma Allah magihan rasa aman. Itu dulu. Bila Allah akan magihan rasa tenang ke hati waktu. Caronyo. Tentu ada jalannya. Bentuk paralon. Kau ingin air dari gunung tak? Air kau kadang ada danau di atas gunung tak? Baca caronyo sampai ke rumah mak. Tentu dibuat paralonnya. Paralon ko lah namanya jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan no ko yang kawak tampuah. Bawa dapat keamanan. Contoh ringan saja orang bangi. Ana wak kecengkenya. Biarnya tanang. Mengucap lah kau. Itu jalannya tu. Nya sedang berang mukolah. Lah maitam atau lah sirah. Ipacian dah tolak ipacian kecengkenya bisa ke telinganya mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullah, istighfar aku astaghfirullah. Kalau darab enggak ada. Sallu ala nabi, salawat. Salawat ke nabi. Kalau dia rawak mengucap istighfar. Artinya itu jalan. Jalan ba berang hilang kan gitu. Kini kau ba jalan Allah memberikan ketenangan dalam hidup. Apa-apa ibu-ibu atau awak kini sadanya ingin tak adik awak kau tenang? Pasti. Setiap orang ingin hidupnya kau dalam ketenangan. Mencari ketenangan. Cuman macam-macam orang cara mencari ketenangan kini. Tapi jalan yang ditampuh kau terkadang salah. Adapun ketenangan itu ketenangan yang semu. Kebahagiaan yang semu. Ada orang mencari pola pikirnya tu, awak hidup ke tenang, ke bahagia, akan tenang dan bahagia kalau awak berkuasa di negari kau. Awak penguasanya, awak ininya. Itu jalan hidupnya, cara fikirnya Fir'aun. Fir'aun berpikir makin luas kekuasaannya, makin kuatnya dalam berkuasa, hidupnya makin tenang. Tapi buktinya Fir'aun ditenggelamkan. Jadi orang yang mencari kebahagiaan, ketenangan dengan kekuasaan, siap-siap ditenggelamkan. Tenggelam sudah. Ada loh zaman dahulu orang mencari kebahagiaan dan ketenangan kau dengan banyaknya harta. Semakin banyak harta, semakin tenang hidup. Ada orang pikir itu. Kau dapat banyak arah tua, tenang hidup wak. Itu cara fikir saya tu. Si Qarun. Kamu awak cara fikir Qarun. Alah kamu saji itu hari cara fikir cara Qarun. Kan tak cocok. Tapi akhirnya Qarun kau walaupun banyak arah tuanya, ampe puluh orang mangke kunci saja. Ada taluk dia ampe puluh orang kau mangke. Banyak arah tu banding awak. Tak manga-manga ratunya. Tapi akhir hidupnya fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkan dia ke dalam bumi beserta rumah-rumahnya. Joinyo-inyo banaman ke dalam bumi. Artinya apa? Kalau mencari kebahagiaan, ketenangan dengan harta ndak ka basubok. Tabanam ka bumi ujung. Dulu atau panternya kan. Lama lalu itu tengah malam bakar wah batu kajo Fortuner tak tersintak malam pacigok je kalau lai joto cameh saja ya berarti tidak dapat wak ketenangan. Si Fauzan pikir kalau dapat orang rumah nan rancak
Nomor 1 di Sumatera Barat ko tanang ini Pak. Rupanya lah dapat rumah hancak ko gelisah sih dia lah. Waktu camih saya kemapai lah cakui. Terus dengan 2 orang, nak jadi tenang. Jadi ketenangan kok di mana? Kan itu kok jadi. Di mana? Di mana letak ketenangan tu? Kita lihat bila Allah akan memberikan rasa aman ke dalam hidup wa. Surah Al-An'am ya. Ayat 82. Halaman 138. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan, tidak mempercampur adukkan iman mereka dengan zulmin, kezaliman. Kezaliman di sini adalah syirik. Baiman ke Allah yo syirik ya loh. Aku kesalahan. Ulaika lahumul amn. Orang yang beriman yang tidak mencampur aduk imannya dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang lahum bagi mereka al-amn, rasa aman. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk, yang mendapat hidayah. Siapa yang dapat rasa aman, siapa yang dapat rasa mendapatkan hidayah, orang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan syirik. Kun kau usahawan, kau ingin tenang hidup, ingin aman hidup, jangan campuran iman jo syirik. Kok banyak terjadi negeri wak? Banyak. Orang Islam banyak mengerjakan? Banyak. Icubo je lah. Kasarai. Kasarai. Kan begitu cara orang berpikir. Nana kama minta wak kan ke Allah aja. Cuma ni ko kasarai. Sarai kemanggale. Agantong lah pinang tu di muka kadai. Ini gantong lah leh. Tapak kudo. Aku nak tapak kudo tu. Nak rami orang. Ada orang tak baju abali. Dulu rami. Kini baju abali. Tu kecik orang. Ada orang diserak ni muka kanai tu. Alai percaya lo. Berarti hidup itu tidak aman dah. Hidup itu tidak dalam rasa aman, gelisah saja. Orang yang berbuat syirik hidupnya tidak aman. Beriman yo syirik yo tidak aman. Datanglah tuanku, anak mak nangis apa tuanku. Akulah dia nak mengaduh tu. Caliklah di rumah beko. Macam-macam. Sehingga orangku di rumah tidak aman lah. Dek kecil tuanku ada nak mengaduh. Ada nak disuruh orang tu. Tidak jauh-jauh na orang mana dah. Awak-awak aja nya. Tidak aman ni dek. Tiap mencari orang lah curiga san. Aku no kayaknya kok. Orang yang syirik, imannya bercampur je syirik, tidak aman dah. Berjalan kalau orang syirik kok. Ada lo cincinnya. Kalau pakai cincin aman wak dalam perjalanan. Bagak soal ni. Pelupa buat cincin tadi. Kecameh siapa nyanyalan. Orang beriman kok backingnya langsung Allah. Orang beriman siapa backingnya? Allah. Tak ada takwik dinya dah. Takwiknya ke Allah saja. Itu orang beriman.
Tidak perlu ke cincin, tidak perlu tapak kudo semacamnya. Backingnya Allahnya. Kalau ingin aman hidup Pak Ibu, jauhkan dari kesyirikan. Kalau naik rumah apa tang? Lah babangan tunggak tua ni tengah tuan. Ha. Kalau tidak apa? Kalau tidak dia bangun tunggak tua kau apa? Anda aman tak? Itu kan kesyirikan. Dan memang tidak ada sunnah mabang azan di rumah, salat berjamaah di rumah. Itu kalah kebiasaan orang awak. Kalau naik rumah, azan di rumah tu. Kadang baduo tu, sudut ke sudut. Berganti-ganti tu. Lah bentuk konsernya kan. Sekocek. Sudah azan, salat berjamaah di rumah tu. Anak barakai. Rumah dipakai lah di abang ni orang sudah tu nan bunyi rumah tak saya sembahyang malu keaman hidup dalam ketanang bukan azan pertama di rumah tu nang ketanang rumah amalan agama iman waktu nang kamu awak tanang di rumah tu. Jadi jangan sekali-kali kalau ingin hidup itu aman jangan sekali-kali bercampur iman jo syirik. Kalau ada awak gelisah takut je baru berarti ada kesyirikan dalam hati awak tadi. Kalau rasa bercampur baru jo syirik. Kau takut awak. Seperti sahabat ketika pergi perang ditakut orang jo mati. Mati kalian berkocek. Aku cakap sahabatku, kalian menakut-nakuti kami dengan mati? Saya tanya, kalian takut-takuti kami je mati? Kami manurik kalian, kau mencari mati macam? Hilanglah kau orang kafir. Mati tu nang kami cari kemari kan. Ketika diutus delegasi untuk negosiasi dengan orang-orang di Romawi, dengan orang Persia, diancam-ancamnya di raja-raja tu. Kalian macam-macam je kami, mati kalian. Dijawabnya di utusan tadi. Kalian takut-takuti kami je mati. Kami mana mau kalian kau mencari mati macam. Kalian ketika surat Umar bin Khattab kepada raja Persia waktu itu. Kami akan kirim kepada kalian serombongan pasukan yang mana mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Orang kafir kau parang mencari duit, banyak duit. Orang Islam parang cari mati, itu jauh bedanya. Tentu nak cari mati kau aman-aman saja duitnya. Tenangnya pai parang tu tenang, karena yang dicarinya kematian. Celah parang cari duit. Sambuah pangana takut tu mah. Kok lu kuat kau tu mati waktu ya. Tu takut salah. Dan ditakutnya mati. Orang kafir kau takutnya mati. Jadi berbeda ketika orang kolah beriman ke Allah. Dan tidak ada bercampur dengan kesyirikan. Boleh ke Allah yakin tu. Tidak ada takutnya. Aman hidupnya. Merasa tenang. Gitu. Tuh pertama. Baik di waktu nak aman. Bahagia. Jangan campur iman dengan kesyirikan. Itu pertama. Kedua. Tercelak surah An-Nahl. Surat ke-16 ayat 97 halaman 278. Ayat 97.
Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min zakarin au unsa, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka fa tu maka, la tu sungguh, maka sungguh kami hidupkan, pakai lo tanwin tasdid, nuhyiyan. Nah, kalau artinya sungguh jo, berarti dua kali sungguhnya. Kalau bahasa awaknya, maka sungguh, sabana sungguh, atau maka sungguh kami akan benar-benar menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah. Arti thayyibah, baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Anak baik, harato baik, orang rumah baik, segala baik. Tenang tak hidup sana? Asyaratnya beramal saleh. Beramal saleh kok disyaratkan karena dia beriman. Ada orang kafir berbuat baik, kira Allah dia pahala tak? Iya. Masa orang kafir berbuat baik dapat pahala? Dapat pahala. Hanya saja dalam hadis disebutkan, seorang yang tidak beriman, ketika dia berbuat baik, kebaikannya Allah balas di dunia. Tapi di akhirat langsung lagi di dunia sadanya. Nanti tidak ada jawaban untuk protes di sana. Ambolah buat baik, ambolah buat baik, bagaimana? Kalah membalas kebaikanmu, insya-Allah. Kau jangan tercengang mencela orang kafir apa kok banyaknya. Ada lo nang suksesnya, no kafir sembahyang ndak segeri ndak lo beriman dah. Senang hidupnya, senang hidup dunianya. Kenapa? Memang janji Allah membalas kebaikan orang tu di dunia. Di akhiratnya ndak dapat apa-apa lagi. Orang beriman Allah simpan di akhirat. Itu bedanya. Awak berbuat baik di dunia, kau Allah simpan bila untuk diagihan di akhirat. Maka orang beriman jangan lupa fikir sama orang kafir. Awak lah panik sembahyang, awak lah panik puasa elok-elok nak gua pidik cukup je baru. Tu cara orang kafir berfikir baca. Tu yang ketujuh bah, sudah sembahyang ada pitih wala piak tu. Kau balik lo bantu orang kafir cara awak. Tidak. Balasan untuk orang beriman itu tidak bisa diagihan di dunia. Bukan Allah tidak mau, tidak bisa. Tidak bisa diagihan. Satu subhanallah saja Allah balas dengan satu pohon di surga. Baragadang pohon tu, pohon di surga tu, baragadang pohonnya. Anggaplah kini anggur, kan batangnya ketek saja. Anggur. Baragadang batang anggur, Pak. Paling sekarang jempol ke batangnya. Nyoba kabek-kabek batang tangkai. Ya kan? Ada lo anggur yang gadang, anggaplah segadang, enggak ada segadang meja kan enggak kan. Segadang pau manusia lah gadang batangnya kayak anggur. Buah anggur tu setangkai itu paling sejangka panjang. Sejangka. Dalam hadisnya dalam hadisnya disebutkan satu tangkai anggur di surga terus nasa jangka di awak itu sejauh 40 tahun burung terbang. 40 tahun burung kau terbang baru melewati cek tangkai anggur. Allah hadiah lo 40 tahun burung terbang tu baru kira-kira gadang tangkai anggur tu kawan.
Kuah je Allah, awak pangan tu. Lekabih dak laki mati. Setangkai anggur tu. Tu cik subhanallah baru. Tak setangkai anggur dah, satu batang. Kalau sebatang berang tangkainya. Dikata kami hidup beko. Makanya balasan tu hanya di akhirat untuk orang beriman. Nah, Allah menjanjikan kebahagiaan hidup, ketenangan hidup hanya ketika dia beramal saleh. Jadi kalau walah beriman kini wah, ndak dua bobek syariat. Wah ingin jo tenang hidup, lebih tenang hidup kau bacanya. Tingkatkan amal saleh. Tingkatkan amal. Yang biasa mungkin salat wajib saja. Kini tambahlah salat sunat. Oh salat sunat lah ado. Tambah tahajud. Tahajud lah ado, tambah salat duha. Allah lo rasanya salat tahajud sepanjang malam lah. Kalau ingin meningkatkan kebahagiaan. Ini pasti orang beramal saleh kau Pak. Bapak Ibu, hidupnya tenangnya. Orang lah kasak kusuk kok kerajaan tua tu. Ko iko ke itu, ko kabanyo mereka ke mereka. Orang beriman kan anto rasanya. Ya, tidak ada takutnya kan. Di makatibo salah. Tapi kalau orang tidak beriman dah, sambuh takut dalam hidup. Tidak aman dah. Ada peraturan yang kabar ubah, nak cemeh. Ko kalau mereka ko kurang gaji wak sudah ko nya. Orang beriman ada ke camih. Tenang. Kenapa? Dia kaya dengan amal saleh. Nyo yakin dengan amal saleh ko lah membuat hidupnya tenang. Hayatan thayyibah, hidup yang baik. Sebagai contoh, hidup bahagia. Pernah bercerita dulu kan tak salah. Kusebendi jo, Pak Menteri. Rumahnya bahasa balahan. Ke rumah Menteri, ke rumah Kusebendi. Mendangan namun sekala beda rumahnya dah nak. Rumah Menteri cek, rumah Kusebendi cek. Rumah Menteri ko batingke, bapaga pakai sapam. Sabalahnya rumah Kusebendi ko latagak batuang panyangga rumah ko teleng ko rumah ko. Pernah mencari apa Pak? Rumah pernah batu pang tu. Dia pernah mencari kan? Kalau nak muda kini tu tidak ada. Orang-orang siswa pernah mencari rumah ko batu pang. Batu pang tu. Dek lah teleng. Rumah Kusebendi tadi lah batu pang oh. Rumah kayu batu pang. Tak lama dek lah sanjo hari tibalah menteri tadi. Joto Mercedes Benz. Tiba di muka langsung sapam buka pagar. Masuk auto tadi rupanya ndak menteri ko nama bawa sana bawa auto. Sopir. Turun dari auto langsung datang ajudan membiak tas. Mereka senang ide tu. Atau jalan ke rumah. Tiba di pintu rumah, lah tagak orang rumah menunggu. Sarwa singke baju kaosnya, buat banggerak lah. Assalamualaikum, kecek Pak Menteri. Aja orang rumahnya, ndak waalaikumsalam dah. Li jadi udah bawa pitih. Dia jawab udah nolai. Berada bawa? 5 juta. 5 juta aja nya, katanya kan. Awak perlu 10 dah. 5 juta dah bawa kembali arisan kau, kembali litas anu kau. Tak cukup dah 5 juta tu dah. Di orang rumahnya mereka Pak Menteri kau namanya sedang latih lo pulang kerajo. Meha lo dia tu meha. Pak Junet tadi berangnya. Berangnya. Batangka suami istri. Baru tiba pulang ke raja cakap imah. Alah parang ari-ari. Lah tagak-tagak urek Maria. Alah heboh. Itu selanjutnya terserah orang terserah. Tak lama sudah tu lah kamu gari tu lah. Bunyilah ganto bendi tadi. Ting 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 ting. Orang rumahnya tahu dah awak besok pulang jam 6.
Zaman 6 sanjo dawak lah tipu gaya. Orang rumahnya kok selalu zaman 6 tu nyolah mandi, lepas sege, lalu pakai baju rancak, berharum-haruman. Nyo tahu sunnah Nabi itu bersolek hanya untuk suami. Nyo tahu itu. Ini dia orang beriman. Terangannya bunyi anunya tadi, ganto tadi. Tu dawak tibuan. Basonsong dah tadi kalaman pak. Tiba di laman. Assalamualaikum dah, nyolun wassalamualaikum. Waalaikumsalam je. Dia ambilnya tangan udahnya diciumnya. Atau keceknya, dah nambendi biar dia masuk anda. Nanuda dulu salah ke rumah. Batolongan mau masuk bendi ke kandang. Di orang rumah tadi. Lataga udahnya di pintu. Raka masuk rumah, disoraknya di orang rumah. Oh dah, tu yangi lepas siang di kamar mandi, mandilah udah ke mandi yangi. Nanya tu pak. Lah sudah mandi pakai baju orang azan maghrib pergi masjid. Masjid lah dah lu sembahyang bekok makan sudah maghrib. Makan. Pergi masjid tiba rumah pun nasi lah tidak. Sambal nasi yange sambal panggang maco kukai. Ya rumah aku sewendi mana. Panggang maco kukai. Jos sambal ladowo. Jo abuih pucu obi, jo goreng taruang lado hijau. Dek lita. Yo nama lah sehari-hari fasai. Lita yo lama makan. Buat tambuh-tambuh. Ala sudah makan babisi orang rumahnya. Oda. Lebara pitih dapet sari koda. Aceh udah no. Layu sudah nyawek. 20.000 nah. Marah dah? 20.000. Kecil orang nanya pak. Alhamdulillah. Li dapet je pembali samba biswa. Aman bahagia ke kira pak? Ku sewendi atau nan Pak Menteri? Ku 20.000 ni mau pitih sarina. Ku kau 5 juta udah nambah. Yang membuatnya tidak bahagia. Iman dan amal saleh. Di kalau ingin hidup bahagia, tingkatkan iman, tingkatkan amal saleh. Karena bah Allah tu memberikan ketenangan dalam hidup awak hanya dalam iman dan amal saleh. Itu intinya. Allah berikan rasa aman. Kan Allah al-mu'min. Allah memberikan rasa aman. Kalau ingin aman hidup, tingkatkan iman, tingkatkan amal. Lah itu selesai. Jangan juara tolek. Fir'aun jo kekuasaan mencari ketenangan. Gagalnya. Qarun mencari ketenangan juara to gagalnya. Haman jo jabatan. Nyo pegawai mah. Gagal. Banyak orang gagal. Yang ndak gagal tu para nabi jo para sahabat. Itu tidak gagal hidup. Mereka tu mencari ketenangan hidup, keamanan hidup hanya dengan iman dan amal saleh. Bakok di iman dan amal saleh, memang di situ adilnya. Adilnya Allah tu di situ. Cubalah kalau jadi penguasa baru hidup aman, jadi raja. Tentu nan bahagia di dunia aku raja sebenarnya. Raja aku baranan kabanyaknya, cik negara ciknya. Itu nelayan kau lah menderita hidup sadanya. Tapi untung tak diletak jadi raja baru bahagia. Untung tak situ Allah letak. Atau sianan kayunya bahagia. Barana lah banyak orang kayu. Kalau orang kayu yang bahagia tentu Allah tak adil lah. Maha suci Allah dari itu. Tentu orang-orang miskin, orang kasawah, orang kabarak menderita hidup di dunia kau. Dan bahagia dan PNS-nya. Dan tak PNS menderita hidupnya kalau yang ada itu. Untung tak di situ Allah letak bahagia. Alhamdulillah Allah Maha Adil. Allah letakkan bahagianya manusia itu dalam iman dan amal saleh. Dan itu bisa didapatkan siapa saja. Kalau inyo rajo, inyo presiden, inyo menteri tapi beriman dan beramal saleh, bahagia dia. Orang kayo
berimannya, beramal salehnya, bahagia hidupnya. Orang miskin beriman, beramal saleh, bahagia hidupnya. PNS rakyat biasa beriman, beramal saleh, bahagia hidupnya. Siapa yang beriman, amal saleh, Allah berikan rasa aman. Al-mu'min, Allah pemberi rasa aman. Kalau tidak apa? Anda kada dapet dah. Mungkin itu saja Pak Ibu, ada katanya. Semudah-mudahan bisa kita amalkan, dan akhlak yang akan kita ambil dari sifat al-mu'min, akhlak ya. Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang, dalam hadis Muslim, tidak beriman seseorang yang mana saudaranya tidak aman darinya. Kalau ingin jadi orang beriman, agiahlah rasa aman kau orang. Jangan menyusahkan orang sedih. Tiba lah orang. Itulah bayu itu. Tidak ada sifat al-mu'min dalam dewa. Tiba lah nah. Dalam aja. Na'udzubillah. Kalau idik mana itu. Tapi kalau ada pek yang mana idik mana Nabi, datang Nabi itu bagus-bagus tuang sahabat kan. Senang orang. Awak tiba tu senang. Kenapa? Memberikan rasa aman. Kalau tetangga jangan itulah aja. Jusia sebelah. Ini cuy itu. Alah. Kok di situ punya rumah? Nak tanya-tanya lu cerang. Itulah bayu idik waktu itu. Lama itu orang aja. Tidak beriman, tidak beriman sampai 3 kali nih. Tidak beriman seseorang yang mana saudaranya tidak merasa aman darinya. Kalau ingin meniru sifat al-mu'min, buatlah orang lain aman, tenang, bahagia dengan keberadaan. Itu baru buat meniru sifat al-mu'min. Itu saja Pak Ibu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا